Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. We are from Unit 5 about having an academic presentation. There is Favorinawati and Citra Wulansari. Selamat menyaksikan. Having an academic presentation. Memiliki academic presentation. Di sini ada 4 gambar orang yang sedang berpresentasi di depan kelas atau di depan siswa. Hey, have a look at the picture. What do you see? What are you drawing? Lihatlah foto-foto apa yang kamu lihat. Apa yang mereka lakukan? What do you prepare for a presentation? Apa yang kau siapkan untuk presentasi? Have you ever been nervous when having a presentation in front of your classmates? Well, how do you handle that situation? Share your experience. Apa kamu pernah gugup saat presentasi di depan teman sekelas? Bagaimana kamu menangani situasi itu bagi pengalamanmu? Vocabulary, kosakata. Match the word in the box with the description in the table. Cocokkan dengan kata yang ada di kotak dengan deskripsi di tabel. There is overview, marker, outline, visual aids, marker, audience, quiz, lines, body language, key point. Overview, ikhtisar, marker, penanda, outline, garis besar, visual aids, alat bantu visual, marker, petanda, audience, penonton, quiz, panduan, lines, body language, garis bahasa tubuh, key point, koin kunci. Words, description, word kata, description keterangan. The first is audience. Description, group of listener of spectator. Katanya penonton, keterangannya kelompok pendengar atau penonton. The second, communication through facial experience, body movements, etc. Komunikasi melalui ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Itu merupakan keterangan dari garis bahasa tubuh. Kita bisa isi dengan lines body language. Ke bawahnya kita mencocokkan dengan keterangan-keterangan yang ada di tabel. Grammar. There is phrase. What is phrase? A group of 2 or more words functioning as a meaningful unit within a sentence or clause. Apa itu ungkapan? Yaitu sekelompok 2 atau lebih berfungsi sebagai unit berarti dalam sebuah sentence atau ayat. Di dalam phrase terdapat noun phrase, adjective phrase, preposition or phrase, verb phrase, and adverb phrase. Noun phrase, example, the thin mouse, tikus kecil. Adjective phrase, very tall. Preposition or phrase, on the table, di atas meja. Verb phrase, worth reading, sedang membaca. Adverb phrase, only occasionally, hanya sesekali. Clause, ayat. A group of a word that function as one part of speech and then includes a subject and a verb. Sekelompok kata yang berfungsi sebagai salah satu pidato dan yang termasuk subjek dan kata. Clause, a group of words. 1. A clause functioning as an adjective. My friend who has autism is brilliant at quiz. 2.
A class functioning as a noun. I cannot remember what happened last night. 3. A class functioning as an adverb. He put on weight when he stopped running. Yang berfungsi sifat. Pertama, yang berfungsi sifat. Teman saya yang memiliki autisme pintar dalam kuis. Yang nomor 2, yang berfungsi sebagai kata benda. Tidak dapat mengingat apa yang terjadi tadi malam. Sebagai kata kerja. Dia menambah berat badan ketika dia berhenti berlari. Yang 3 ini ditunjukkan bahwa kata tersebut dapat diubah ke dalam bentuk phrase. Yang pertama, teman autis saya pintar dalam kuis. Yang kedua, saya tidak mengingat apapun. Yang ketiga, dia menambah berat badan dengan cepat. Sentence, kalimat. Di sini ada tips sama struktur, ada jenis sama struktural. Deklaratif jenisnya sederhana, imperatif jenisnya menggabungkan, interrogatif strukturnya kompleks, exclamatory strukturnya senyawa dan kompleks. Example, contoh simple. Yang pertama, Hanif selalu datang tepat waktu. I love studying English. Aku suka belajar bahasa Inggris. Itu contoh dari sederhana. Yang kedua ada comfort atau menggabungkan. It's raining outside but I still go to campus. Hujan di luar tapi aku masih pergi ke kampus. Dinda will have a quiz tomorrow, so she quiz Bart tonight. Dinda akan melakukan kuis besok, jadi dia belajar malam ini. Next, konflik atau konflik. We missed our plane because we were late. Kami ketinggalan pesawat karena kami terlambat. Comfort, kompleks, senyawa dan kompleks. John didn't come because he was ill, so Mary was not happy. John tidak datang karena dia sakit, jadi Mary tidak senang. Exercise, latihan. Underline the phrase used in the following sentence. Digarisbawahi kata phrase yang digunakan dalam kalimat berikut. Number 1. The lion is an animal of great strength. Singa adalah binatang kekuatan besar. Yang digaris bawahnya great strength, kekuatan besar. Number 2, a homeless child has spent his day in great misery. Seorang anak tunanisma harus menghabiskan hari-harinya dalam kesengsaraan besar. Number 3, he listened to me with great attention. Dia mendengarkan saya dengan penuh perhatian. Number 4, Calcutta is a city of teen population. Calcutta adalah kota padat penduduk. Number 5, do not play with naughty boys. Jangan bermain dengan anak laki-laki nakal. B. Which type of sentence are these? Simple, comfort, conflict, or comfort, complex. Jenis apakah ini? Sederhana, senyawa, kompleks, atau senyawa kompleks? A smart house sit down under rickety old chair. It's a bertie conflated there, not him.
Seperti Matthew duduk di kursi tua yang retan, tiba-tiba runtuh di sampingnya. Itu termasuk ke dalam French complex. Functional language, berbahasa fungsional. Presentation outline, garis presentasi. Di sini ada 7. Yang pertama, introduce. Introduce what you will be presenting. Let the audience know there will be time for questions at the end. Pendahuluan perkenalan apa yang akan Anda presentasikan. Beritahu audiens akan ada waktu pertanyaan akhir. Kedua, overview atau ikhtisar. Give a general outline of your presentation. Berikan garis besar umum presentasi Anda. Yang ketiga, state point. Nyatakan poin. Give your point in logical sequence. Give explanation and exception. Make a clear transition between each point. Berikan poin Anda dalam urutan logis. Berikan penjelasan dan contoh presentasi. Buat transisi yang jelas antara setiap titik. Yang keempat, state request and conclusion. Nyatakan hasil dan kesimpulan. Yang kelima, summarize, ringkas. Yang keenam, close, penutupan. Relate the beginning of the presentation to end. Berhubungan awal presentasi sampai akhir. Yang ketujuh, question, pertanyaan. Ask the audience if they have a question. Tanyakan kepada penonton apabila mereka memiliki pertanyaan. Commonly used phrase in presentation. Phrase yang umum dapat digunakan dalam presentasi. Introduce the topic. Example, today I will be talking about ... Hari ini saya akan berbicara tentang ... Yang kedua, overview, gambaran. The use I want to mention atau discussion, isu yang akan didiskusikan. Yang ketiga, stating points, menyatakan poin. In my opinion, menurut pendapat saya. Ending more point, menambah lebih banyak poin. First of all, pertama-tama. Summarizing, meringkas. I have talking about, saya sudah berbicara tentang. Relating end to the beginning, berhubungan akhir awal. So I hope you are cleaning on, kembali ke pertanyaan awal. Close, penutup. I conclusion then it is clear that. Maka dalam kesimpulan jelas bahwa question, pertanyaan. Thank you for your attention. I didn't be glad and answer my question you might have. Terima kasih atas perhatiannya. Saya senang sekali menjawab pertanyaan Anda. Unable to answer question. Tidak dapat menjawab pertanyaan. That's an interesting question. I do not actually know, but I will get back to you later. Itu pertanyaan yang menarik. Saya sebenarnya tidak tahu, tetapi saya akan membalas kamu nanti. If things go wrong, jika ada yang salah. Let me say that another way. Izinkan saya mengaturnya dengan yang lain. Intonation and the most common intonation pattern in English. Intonasi jatuh adalah pola intonasi yang paling umum dalam bahasa Inggris.
A. Statement atau pernyataan. Nice to meet you. I'll be back in a minute. Senang bertemu denganmu. Saya akan kembali dalam beberapa menit. B. Commands. Perintah. Write your name here. Tulis nama Anda di sini. C. Question tag that are statement requesting confirmation. He thinks he's so clever, doesn't he? Question tag yang merupakan pernyataan yang meminta konfirmasi. Dia pikir dia sangat pintar, bukan? Intonasi yang meninggi mengundang pembicara untuk terus berbicara. Ya atau tidak? Pertanyaan. Apakah Anda menjual perangko? Teks pertanyaan yang menunjukkan ketidakpastian dan membutuhkan jawaban. Kamu murid baru ya? Berapa banyak tips untuk menyampaikan presentasi akademi yang baik? Apakah mereka? Mengapa latihan sangat penting untuk menyampaikan presentasi yang bagus? Jangan hadir saat membaca teks. Mengapa dilarang? Apa ide Anda dalam menangani pertanyaan sulit dan dari audiens? Saat mempresentasikan PowerPoint, jangan banyak-banyak menulis. Kenapa begitu? Siapa nama orang yang memberikan tips dalam audio ini? Reading atau membaca. Saya akan membacakan dari terjemah bacaan tersebut. Reading the following strategies. Bacalah strategi berikut. 7 strategi mempersiapkan presentasi dalam bahasa Inggris oleh Anna Marie, pelatih public speaking profesional. Strategi 1, rencana. Sebelum Anda melakukan atau menulis apapun, luangkan waktu untuk memikirkan apa yang ingin Anda katakan untuk kesempatan presentasi ini. Anda dapat menggunakan 2 pertanyaan ini untuk membantu Anda. Di mana audiens Anda sekarang? Dengan kata lain, apa yang mereka ketahui atau tidak ketahui saat ini? B. Apakah ada sesuatu yang mereka lewatkan? Kemudian strategi yang kedua, ketahui siapa dan apa Anda. Siapa audiens Anda? Anda ingin mengetahui jenis orang yang akan Anda ajak bicara, sehingga Anda dapat menawarkan informasi yang tepat, menggunakan bahasa yang tepat, dan memikirkan alat bantu visual terbaik. Apa tujuanmu? Umumnya, presentasi digunakan untuk mengajar, menginformasikan, atau memotivasi, untuk membujuk atau mendorong tindakan. Ketika Anda memahami tujuan presentasi Anda, akan lebih mudah bagi Anda untuk menggunakan bahasa dan gaya yang benar, yang juga akan membantu Anda mengatur presentasi Anda dengan baik. Strategi yang ketiga, terorganisir. Presentasi dalam bahasa Inggris umumnya memiliki 3 bagian. 1. Pembukaan atau pengantar. 2. Isi atau poin utama dan detail. 3. Penutup atau ringkasan. Penting untuk memikirkan bagaimana Anda dapat mengatur informasi Anda ke dalam 3 bagian ini. Batasi jumlah poin utama dalam presentasi Anda dari 3 hingga 5, tidak lebih dari 5. Anda ingin audiens Anda terinformasi dengan baik, tapi tidak kewalahan. Strategi keempat, tunjukkan, jangan katakan. Dalam bahasa Inggris, ungkapan tunjukkan, jangan beritahu, berarti membantu audiens Anda memahami poin utama Anda melalui cerita, alat bantu visual, dan atau kata-kata aksi yang kuat. Orang-orang mengingat cerita, bukan angka. Bila Anda bisa, gunakan cerita atau alat bantu visual yang bagus untuk membantu audiens Anda mengingat poin-poin utama Anda. Strategi yang kelima, bicara jangan membaca. Selanjutnya yang keenam, berpikir ke depan. Strategi yang ketujuh, latihan. Anda harus berlatih. Ucapkan presentasi Anda berkali-kali.
Latih presentasi Anda di depan rekan kerja, teman, keluarga Anda. Semakin banyak Anda berlatih, semakin siap dan percaya diri Anda. B. Answer the following question. 1. Why shall we know who the audience are? 2. Do you think that putting everything in a slide will help the audience understand the presentation better? 3. What do you think the most essential strategy in preparing a presentation? 4. Shall we talk fast in our presentation? 5. Which strategy do you find difficult to do? 6. Summarize the point of the next and share with your friend by adding your ideas and point about having academic presentation. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita harus tahu siapa penontonnya? Apakah menurut Anda meletakkan semua dalam slide akan membantu audiens memahami presentasi dengan lebih baik? 3. Menurut Anda strategi apa yang paling penting dalam mempersiapkan presentasi? 4. Haruskah kita berbicara cepat dalam presentasi kita? 5. Strategi mana yang menurut Anda sulit untuk dilakukan? C. That putting everything in a slide will help the audience understand the presentation better. 3. What do you think the most essential strategy in preparing a presentation? 4. Shall we talk fast in our presentation? 5. Which strategy do you find difficult to do? 6. Bagikan dengan teman-teman Anda dengan menambahkan ide dan poin Anda tentang presentasi akademik. Selanjutnya, writing, menulis. Setelah kelompok yang terdiri dari 4 atau 6 orang, masing-masing dari Anda akan memiliki kesempatan untuk mempresentasikan topik yang telah Anda pilih dalam latihan menulis. Presentasi berdurasi 7 menit. Saat Anda atau teman Anda sedang melakukan presentasi, Anda atau teman Anda dalam kelompok akan mengamati dan menuliskan tanggapannya pada lembar yang telah disediakan. After having each time or perform the presentation, now share the feedback with your group. Setelah mendapat giliran untuk melakukan presentasi, sekarang bagikan umpan balik dengan kelompok Anda. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Ini adalah mengenai bagaimana cara presentasi yang sukses dan poin-poin yang harus dilewati. Mudah-mudahan presentasi ini dapat bermanfaat untuk semuanya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.